Selamat pagi opa-opa, oma-oma, bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan opa-opa, oma-oma, bapak-bapak dan ibu semua dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini ibadah lansia kita. Ibadah lansia kita hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Daud Sepinaibaho dari GKI Kepaduri. Dengan tema ibadah kita hari ini, tetap teguh, pantang mengeluh. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai ibadah kita hari ini. Tetap semangat ya opa oma, bapak ibu semuanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Opa Oma GKI Kosambi Baru. Saya berharap kita semua tetap semangat, tetap diberikan sukacita, dan lebih penting lagi adalah kesehatan. Hari ini kita bersama-sama mendalami firman Tuhan dengan tema tetap teguh, pantang menyerah. Opa Oma, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh dalam keadaan yang baik dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami menyadari dalam kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, acap kali kami menemukan tantangan, acap kali kami menemukan hambatan, acap kali kami menghadapi pergumulan yang tidak mudah, yang kadangkala membuat kami putus asa. Ya Bapa, berfirmanlah kepada kami. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, sehingga firman yang kami dengarkan ini dapat menopang kami, meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa, tapi kami boleh tetap berpengharapan kepada Kristus yang akan memberikan yang terbaik untuk kami dan juga keluarga kami. Bersabdalah kepada kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa Oma, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai 4. Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita mendengarkan dan yang memeliharanya. Opa Oma terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu kali seorang peneliti mengadakan sebuah penelitian terhadap seekor ikan. Caranya bagaimana? Peneliti ini kemudian membawa sebuah akuarium besar. Lalu akuarium ini di bagian tengahnya ini disisipkan kaca sebagai pembatas. Lalu masing-masing, jadi sudah ada dua sisi yang satu, sisi yang kedua diberikan air. Lalu di sisi yang pertama diberikan ikan besar yang akan diteliti. Ikan besar ini sudah 1 hari tidak dikasih makan sehingga di dalam keadaan yang lapar. Lalu di sisi yang sebelahnya lagi diberi ikan-ikan kecil yang biasa menjadi santapan ikan-ikan besar itu. Nah, Opa Oma terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya apa yang terjadi? Ketika ikan besar yang dicemplungin di sisi yang satu dan ikan-ikan kecil ini di sisi yang berikutnya, ikan besar ini dalam kondisi lapar, dia langsung berenang mendekati ikan-ikan kecil itu. Begitu dia mau melahap, apa yang terjadi? Nggak bisa. Ada kaca pembatas dan bibirnya ini menabrak kaca tersebut, sakit. Lalu dia coba lagi kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, sama. Malah makin sakit bibirnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia tidak melanjutkan perjuangannya, sudahlah. Ya, bibir dia sudah sakit, tapi nggak bisa mendapatkan apa yang ia inginkan.
apalagi sudah lapar, seharian tidak dikasih makan. Begitu melihat ikan gak bisa ditangkap, dia makin kesal dan akhirnya dia menyerah. Percobaan yang kedua, maka si peneliti ini kemudian mengangkat kaca pembatas. Ya, kaca pembatas tersebut diangkat, dan apa yang terjadi? Ikan-ikan kecil itu berenang-renang, bahkan mendekati si ikan yang besar itu. Tapi apa yang terjadi? Si peneliti ini melihat bahwa ikan besar yang sudah lapar ini tidak melakukan perjuangan. Ikan besar ini hanya berenang biasa, tidak mencari cara bagaimana melahap ikan-ikan kecil itu. Dia diam aja ya sambil berenang-berenang. Padahal apa Mah? Kaca pembatasnya sudah diangkat dan mestinya dia bisa melahap ikan-ikan kecil itu. Tapi dia menyerah. Dia takut kalau nanti dia melahap ikan-ikan kecil itu, ya bibirnya kepentok kaca lagi, sakit. Mah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat dari ilustrasi tadi? Apa yang bisa kita petik dari kisah tadi? Kadang-kala Mah, kita seperti ikan besar tadi. Ketika kita menghadapi sebuah perjalanan, lalu kita menghadapi tantangan, hambatan, kesulitan, pergumulan, kadang-kala kita menyerah seperti ikan besar tadi. Kadang-kala kita menyerah, putus asa. Kadang-kala kita mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau memberikan pergumulan kepadaku? Kadang-kala kita seperti ikan tadi. Mah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan, nasi sudah menjadi bubur. Nasi sudah menjadi bubur artinya sudah tidak ada jalan keluar lagi, sudah tidak ada kesempatan lagi, sudah hancur, tidak bisa diperbaiki lagi. Betul Mah, kadang-kala itu yang bisa kita alami. Tetapi di dalam Tuhan, nasi sudah menjadi bubur, tetap ada pengharapan. Bubur pun Mah, kalau dikasih cakwe, kalau dikasih ayam goreng, kalau dikasih kacang, seledri, bawang goreng, kerupuk, sambal, wah enak nggak Mah? Enak ya. Artinya apa? Meskipun nasi sudah menjadi bubur, sudah tidak ada pengharapan kata dunia, tapi dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Bubur pun bisa dipoles jadi bubur ayam yang enak, yang bisa mengenyangkan kita. Di dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Mah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang disampaikan di dalam bacaan kita. Dalam Roma pasal 15 ayat yang keempat dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Apa yang masa lalu yang dialami oleh nenek moyang Israel, itu dialami, ditulis, dicatat dalam kitab suci untuk apa? Untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi pengharapan bagi saya dan saudara saat ini. Mah terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bangsa Israel menghadapi situasi yang tidak mudah. Dalam perbudakannya Allah membebaskan. Di dalam perjalanan menuju tanah Kanan, bangsa Israel menghadapi situasi tidak mudah juga. Tetapi Tuhan memberikan mana, Tuhan memberikan daging kepada mereka, Tuhan mencukupkan mereka, Tuhan menghadirkan tiang awan dan tiang api supaya mereka tidak kepanasan, dan dalam jalan ketika mereka malam hari, mereka tidak tersesat karena ada tiang api yang menerangi mereka. Tuhan melengkapi, Tuhan mencukupkan mereka di tengah situasi yang tidak mudah. Mah terkasih, kisah-kisah di masa lalu ini kemudian dipakai oleh Rasul Paulus ketika jemaat Kristen di Roma menghadapi situasi penganiayaan. Jangan takut, tetap berpengharapan bahwa Tuhan nyata, Tuhan betul-betul ada, Tuhan tidak tidur, Tuhan menyertai kita. Sama seperti Tuhan menyertai bangsa Israel yang dijabarkan dalam kitab suci. Tuhan yang sama akan menyertai jemaat Roma. Demikian juga Mah dalam kehidupan kita saat ini, Mah kita diingatkan bahwa Tuhan ada, Tuhan menyertai kita, Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan memberkati kita sampai saat ini. Lalu mungkin kita berkata, kok Pak Pendeta saya sudah percaya Tuhan, tapi kok hidup saya susah,
Saya percaya Tuhan, saya minta sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan dikasih kesehatan. Kok malah saya sakit, Pak Pendeta? Saya minta kepada Tuhan, saya diberikan kekuatan. Tapi makin hari makin tua saya makin lemah. Wajah saya mulai banyak keriput. Saya mulai membongkok, pendengaran saya berkurang, penglihatan saya berkurang. Lidah saya mengecap sudah mulai berkurang. Ketika saya minta rezeki, malah anak saya di PHK, Pak Pendeta. Ketika saya meminta keamanan, kesejahteraan untuk bangsa ini, saya mendoakannya setiap hari, malah bangsa kita diterpa pandemi. Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berpengharapan kepada Tuhan bukan berarti bahwa tidak akan ada masalah dalam kehidupan kita. Tetap ada masalah, tetapi sekalipun ada masalah, kita boleh tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Itulah pengharapan kita. Bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik untuk kita. Itulah yang menjadi pengharapan kita di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Opoma, bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tapi sekalipun ada masalah, kita dimampukan, kita dikuatkan untuk melewati masalah-masalah yang kita hadapi. Saya seringkali mengibaratkan Tuhan itu seperti payung, Opa Oma. Kalau kita lihat di luar gerimis, ya, lalu kita harus benar-benar mendesak pergi keluar, kita butuh payung. Ketika kita memakai payung, kadang-kala hujannya bukannya makin berhenti, bukannya makin kecil, tapi makin deras. Tetapi payung itu melindungi kita supaya tubuh kita tidak kebasahan. Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga saya ibaratkan seperti payung. Bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah, tapi bersama dengan Tuhan sekalipun hujan, sekalipun ada masalah yang menerpa kita, kita dilindungi Tuhan, kita dijaga Tuhan, sehingga kita boleh tetap ada dalam sebuah pengharapan bahwa Tuhan ada menjaga kita. Dalam pengharapan itu kita yakin ada Tuhan yang akan memberikan yang terbaik untuk Opa Oma saya dan saudara sekalian. Opa Oma terkasih, itu yang pertama. Oleh karena itu yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan kepada gereja Roma, di tengah-tengah penganiayaan yang mereka hadapi, mari menjadi gereja yang saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Di ayat yang pertama dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Kita tidak boleh mencari kesenangan sendiri. Opa Oma terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan ketika Opa Oma mengalami situasi sedang kuat, maka kita wajib menanggung yang lemah. Pak, apakah ketika kita mau menanggung yang lemah itu artinya kita memberikan materi, memberikan uang kepada yang tidak punya uang? Bisa begitu Opa Oma, boleh. Ketika Opa Oma merasa kuat secara finansial, Opa Oma mendengar ada teman-teman, sahabat-sahabat lansia yang kesulitan membayar uang sekolah cucunya, Opa Oma bisa bantu. Tapi tidak hanya materi Opa Oma, tetapi juga nasihat, kekuatan, penghiburan bisa kita berikan kepada teman-teman kita yang sedang mengalami kesusahan. Opa Oma terkasih, kenapa Rasul Paulus mengatakan hal itu? Apa alasannya? Di ayat yang ketiga dikatakan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cerca mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Opa Oma terkasih, teladannya adalah Kristus. Kenapa kita harus memperhatikan yang lemah? Karena Kristus yang kuat juga telah menanggung kita yang lemah. Kristus yang adalah Tuhan telah menolong kita, bahkan menyelamatkan kita yang lemah ini. Sehingga yang kuat, saya dan saudara, harus juga mau menanggung yang lemah. Tidak hanya materi, tetapi juga perhatian, nasihat, penghiburan kita berikan kepada orang-orang yang sedang mengalami kelemahan. Bapak terkasih dalam Yesus Kristus, satu kali saya mendampingi seorang istri yang baru saja ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal dunia. Si istri ini sudah sekitar usia 70 tahunan, sudah lansia juga Opa Oma. Lalu ketika saya datang ke sana, dia menyaksikan
Dia menyaksikan bahwa ketika dia baru menjanda, dia katakan kepada saya, "Pak, berat rasanya ketika saya menyandang status janda. Rasanya berat sekali karena saya sangat cinta kepada suami saya merasa dia masih ada. Dan ketika orang mengatakan, kamu sudah menjanda, kayaknya saya berat, Pak. Saya berat dengan status janda itu." Ketika dia menceritakan kepada saya itu sudah seminggu sesudah kematian suami. Dan kemudian saya katakan kepada ibu ini, "Bu, yakinlah bahwa kesulitan yang ibu alami selama seminggu ini, doakanlah supaya Tuhan ubahkan kesulitan itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Doakanlah kepada Tuhan supaya air mata yang ibu curahkan ketika ibu bersedih, berduka, doakanlah supaya Tuhan ubah menjadi kesaksian yang luar biasa." Saya katakan pada ibu ini, "Bu, satu kali nanti nih ada keluarga ibu yang sama-sama menghadapi masalah yang sama, suaminya meninggalkan dia, meninggal dunia. Saya yakin ibu akan jauh lebih menguatkan istri tersebut. Ibu akan jauh lebih menguatkan janda itu. Kenapa? Karena ibu sudah mengalami. Karena ibu sudah tahu bagaimana sakitnya, bagaimana pahitnya ditinggal oleh suami. Dan saya yakin ibu akan jauh lebih menguatkan ibu yang menjanda itu ketimbang orang-orang yang belum merasakannya." Apa mata kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berada dalam kehidupan ini, kita menghadapi peristiwa-peristiwa, entah itu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, maka marilah kita yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Oleh karena itu, dalam situasi yang menyenangkan, Tuhan sedang bekerja supaya apa? Supaya kita jadi berkat buat sesama kita. Tetapi dalam situasi yang sulit juga, Allah turut bekerja supaya dalam situasi yang sulit itu kita tetap beriman kepada Tuhan, dan pada akhirnya kita boleh tetap percaya bahwa situasi sulit ini Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan akan menopang kita. Bahkan doakanlah setiap kesulitan yang kita hadapi, Tuhan ubah menjadi kesaksian yang luar biasa. Mungkin tidak hari itu juga, tapi mungkin bulan depan, tahun depan, ada saatnya ketika kita menjumpai orang yang punya pergumulan yang sama seperti kita di masa lalu, kita akan jauh lebih menguatkan mereka. Pada akhirnya, hidup kita jadi kesaksian. Hidup kita jadi kesaksian yang nyata bagi orang-orang yang sedang mengalami kelemahan. Sehingga mereka juga boleh merasakan, oh iya ya, ada Tuhan yang menyertai saya. Oh iya ya, saya tidak sendirian. Ada teman-teman yang menguatkan, yang menghibur saya. Sehingga pada akhirnya orang-orang yang mengalami kelemahan itu, dia juga tetap teguh. Dan dia tidak mengeluh. Karena Tuhan hadir. Tuhan nyata. Tuhan menolong. Sehingga ada pengharapan di tengah-tengah hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun. Obama mau jadi kesaksian? Oleh karena itu mari dalam setiap situasi yang kita hadapi, kita boleh tetap semangat sehingga orang lain boleh melihat kita, wah, opa, oma ini tetap semangat ya dalam situasi sulit. Dan di dalam situasi yang seperti itulah kita menjadi kesaksian bagi orang-orang yang melihat gaya hidup kita, yang melihat hidup kita yang penuh dengan semangat. Seperti sebuah pujian, opa, oma, kita harus yakin bahwa suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Pokoknya biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita bahwa dalam setiap situasi baik suka maupun duka, Allah hadir, turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Tugas kita apa? Tetap semangat, tetap giat, pantang menyerah, dan kita boleh yakin hidup yang sulit sekalipun Tuhan akan pakai untuk menjadi kesaksian yang indah bagi sesama kita. Tuhan menolong kita. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat. Tuhan memberkati opa oma GKI Kosan Baru dan keluarga. Amin.